Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Angelita Masyalina Setiawan. Saya mahasiswi Prodi Tasawuf dan Psikoterapi dengan NIM 070206230019. Saya mahasiswi semester 5. Di sini saya mau memenuhi tugas UAS untuk mata kuliah Psikologi Kepribadian Islam. Nah, di sini saya mengedukasi 5 orang. Tapi sebelumnya mohon maaf Pak, karena saya memiliki 3 sesi. Sesi pertama saya dengan 3 orang, sesi kedua dengan 1 orang, dan sesi ketiga saya dengan 1 orang. Kenapa kok saya memilih 3 sesi itu? Karena teman-teman saya itu tidak bisa Pak, tidak bisa datang di hari yang telah saya tentukan. Maka dari itu saya schedule lain di hari yang lain. Nah, daripada saya tidak memenuhi tugas dan harus mencari pengganti, lebih baik saya pakai 3 sesi itu. Dan sebelum saya melakukan itu, saya juga sudah konfirmasi ke PJ mata kuliah Psikologi Kepribadian Islam ini, apakah boleh jika saya melakukan hal tersebut dengan 3 sesi dengan 5 orang tapi tidak di satu tempat. Ternyata teman saya bilang boleh. Katanya Pak Khairuddin juga pernah bilang bahwa hal itu diperbolehkan. Maka dari itu saya melakukannya seperti itu. Nah, saya juga izin Pak untuk mengeblur teman saya satu. Dia tidak mau dilihatkan wajahnya karena dia merasa malu. Maka dari itu saya izin untuk mengeblur teman saya satu ini. Hanya satu saja, yang 4 tetap kelihatan. Seperti itu Pak. Baik, sekian perkenalan dari saya. Mungkin kita bisa lihat langsung video edukasi saya. Terima kasih. Guys, kalian ngerti nggak? Sebenarnya di psikologi ada 4 mindset menjadi landasan teori. Landasan 4 teori besar, 4 teori besar itu menjadi landasan para psikolog, dan semua perilaku manusia itu dilihat dari 4 besar itu. Pertama itu ada psikoanalisis. Nah, jadi kan psikoanalisis itu bicara tentang pikiran manusia. Nah, dia itu punya ego sama super ego. Si id dia itu kayak dorongan sampai muncul pas misal kalian lapar itu dorongan muncul kayak ini. Aku udah makan nih dari pagi sampai sekarang, aku harus makan banyak, pokoknya banyak. Nah, sedangkan si super ego itu dorongan bisa dikatakan baik lah. Super ego itu bilang gak boleh makan banyak-banyak, nanti sakit perut, nanti muntah. Ego-ego itu dia itu penengah jadi di antara it yang pengen makan banyak nih, terus super ego yang gila gak boleh makan banyak, terus sakit perut, muntah, kan bertarung ya. Dan akhirnya si ego itu jadi penengah, bilang boleh makan mau banyak gak apa-apa asalkan dilihat makanannya, saya cari yang sehat. Biar nggak sakit perut mau. Nah, si ego itu pernah itu mau. Nah, terus dari ketiga iki lanjutlah ke mindset satu nih. Kedua humanistik namanya. Humanistik itu dia itu kayak aktualisasi diri. Jadi dia ada 7 kata yang paling gulai nggak 7 aku kira kebutuhan manusia. Nah, yang paling atas itu aktualisasi diri. Jadi humanistik itu ditekankan bahwa manusia itu punya potensi untuk berubah. Manusia itu punya potensi di mana saya bisa berkembang loh. Bisa berkembang dengan baik. Setelah itu, nah yang ketiga itu biar itu bicara tentang perilaku manusia. Jadi gimana manusia itu dibentuk dan kebiasaan manusia. Contoh penelitian awal itu pakai anjing yang biasanya dikasih makan komoditi dengan menggunakan fil. Terus pada akhirnya terus setelah itu pemilik itu mencoba memberikan fil, tapi nggak kenapa dia terus datang. Ternyata bahwa perilaku manusia setiap kali warga karena itu udah jadi biasanya dia itu kan. Setelah itu biar ini juga punishment dan reward. Tapi yang sering ditekankan itu reward. Jadi setiap kali kayak anak atau siapapun yang melakukan apapun itu selalu dikasih reward. Kayak misal kerja, terus kasih tantangan kayak gini, dia terus reward walaupun kecil ya. Tapi sudah satu reward gitu.
Tapi kalau punishment itu biasa dilakukan di situasi tertentu aja. Kalau itu kayak gitu. Kenapa kok bisa ada tertentu, soalnya kalau terlalu ditekankan dia mereka benci marah seneng kan. Nah setelah itu tentang satu itu ada transpersonal. Ini agak kompleks sih, soalnya nggak kompleks juga, cuman pembahasan itu lebih dalam karena dibahas tentang spiritual. Kalau 3 itu tadi kan yang umum bahas tentang perilaku, jadi apa namanya transpersonal ini itu bahas spiritual. Jadi spiritual itu nggak melulu tentang ibadah dia dengan Tuhan, cuman gimana dia itu merasa tenang tentang dia itu nggak ngejudge orang, terus merasa hati bersih, itu pasti akan dia itu selalu tenang. Jadi dia itu lebih menekankan kayak gini, berbuat kebaikan. Intinya tentang spiritual, bahwa manusia itu nggak bakal bisa sempurna kalau spirituality juga nggak terbentuk dari para ilmuwan, dari para keilmuan 3 ini. Mereka tuh bilang bahwa mereka itu nggak bakal sempurna kalau untuk transpersonal ini menjadi mazhab penyempurna dari 3 mazhab itu tadi. Itu guys. Berarti kamu ini ya, misal nih dengan anjing itu dari nebel, terus dia kan tiba-tiba moro, entah itu dikasih makan apa enggak. Tapi kayak sebenarnya main pada robot kan, tapi suatu saat itu bisa berubah. Ibaratnya manusia ini kayak kertas kosong, kita lahir itu kan kosong, kayak males, pinter, terus keseharian itu bukan pure dari diri kita, tapi faktor dari luar, dari lingkungan pengaruh. Makanya anjing itu bisa berubah dari lingkungan tadi kan. Ya masih akeh awal wis setel, misal anek bel moro, kayak anek beli-beli ku dia datang, terus suatu saat misal wis kayak aku ya majikanku kan nebel nih, cuman aku nggak ada kok makanan. berarti kan suatu saat ini bisa berubah, mungkin emang Nggak dicelak. ya seru ini kok kita biasa terus guys, seru. Nah, kan sebenarnya psikolog itu nggak 4 mazhab mendasari wong psikolog mendiagnosa orang, makanya melihat orang bagaimana. Pertama dulu psikanalisis. Psikanalisis itu dia bicara tentang pikiran orang. Isinya itu berspekulasi, itu kayak pikiran buruk misalnya gue terus ayo mangan, kata surat bermain terus sampai sore nih, lalu kayak empat itu udah malam akeh ini gimana sih, super ikut ini ngomong nggak oleh akeh itu pikiran sampai itu nolong gue gak ada lorong. Nah sedangkan si Iku nih, gue pernah oleh oleh akeh tapi itu boleh semakanan sehat. Jadi itu nah sebenarnya waktu humanistik ini bicara tentang bahwa seorang gue mungkin aktualisasi diri semana orang gue bakal jadi lebih baik, berkembang. Walaupun dulu itu punya masa lalu yang boleh tapi dia itu tetap bisa berkembang. Terus yang ketiga itu behavior perilaku atau kebiasaan. Nah misal si uang iki contohnya nggak anjing sih, waktu itu nggak anjing anjing sama kayak bel, kayak misalnya guna nih bel ambil majikannya anjing itu kok terus mana. Nah terus majikannya coba nggak kayak makan, cuma kayak bel itu tetap tekok. Nah lalu ya adalah perilakunya di kebiasaan karena harus dibentuk makan kebiasaan mau. Terus keempat itu transpersonal. Terus tiga itu kan bicara tentang kayak perilaku, pikiran masyarakat. Keempat itu transpersonal itu bicara tentang spiritual manusia. Enggak melulu tentang soal DE enggak, tapi ya bicara tentang modelnya kayak bicara tentang spirituality tentang bagaimana dia itu bisa berbuat baik kepada orang, bahwa ini spirituality menyempurnakan kalau bisa perilaku ini bisa dikontrol itu seperti itu. Terus
dia sadar lah dia itu juga bisa berubah, dia kadang dari kono dia juga ngerti perilaku kayak kebiasaan sembari banget gitu ya. Terus hari ini habis spiritual aku bakal kayak jadi buang sama api, ngerti gak sih, kayak anak uang kebiasaan bisa tiba-tiba ngasih sumbangan tanpa pamrih gitu loh. Itu adalah salah satu bentuk penyempurnaan sih sebenarnya. Oke. Nah, aku ngerti gak sih lah di sekolah gue ada 4 mazhab kan. Nah, 4 mazhab gue biasanya digawe dulu umum sekolah. Tapi itu apa namanya, mendiagnosa orang atau melihat perilaku orang. Nah, pertama itu psikoanalisis. Psikoanalisis itu bicara tentang pikiran. Jadi nek psikoanalisis itu nek 3, itu ada id, ego, dan super ego. Si id iki dia kayak pikiran yang nggak kotor, nggak jahat ya, lebih kayak seenak dhewe kayak bocah iki pengen apa-apa dituruti iya. Nah, misal kayak kamu dari isu sampai sore gue belum makan, terus aku ngomong ide aku pasti ngomong aku belum makan, aku nanti harus makan banyak kan. Paling mana super ego. Nah si super ego ini kayak di pikiran yang baik yang lebih dewasa lah intinya, kayak gak oleh makan akeh-akeh kok sakit gitu kan. Nah kalau ego sebagai penengah mereka oleh makan banyak boleh, tapi nanti milih makanan yang sehat modelnya kayak ngono. Jadi pola pikir manusia kayak dalam apa kita pikiran hari ngono. Yang kedua aku humanistik. Nah humanistik ini bicara tentang kayak bahwa manusia itu bisa berkembang, manusia masa lalu nih dia ikut jelek, masa dia masa lalu kayak piye itu bisa berkembang hari ngono. Yang ketiga itu ada behavior iki dia itu delok perilaku kebiasaan lah. Iki contohnya itu kayak anjing, nenek pemilik anjing biasanya lah arep kayak aku dikasih bel, dibunyiin bel, dia datang kan. Nah pemiliknya itu nggak ngasih makan tapi dibunyiin bel, ternyata dia datang lah. Itu perilaku, karena perilaku itu dibentuk awalnya wis dibiasa nih, akhirnya dia terbiasa. Yang keempat itu transpersonal. Nah transpersonal ini kayak dia itu spiritual, jadi lebih dari 3 ini kan mikirinnya tentang pola pikir sampai kebiasaan. Nah sih dia lebih ini kayak penyempurna spiritual. Jadi dia itu gimana hubungannya dia dengan orang lain, baik atau enggak. Dan poni dia dari 3 itu memenuhi, terus ditambah spiritualit juga bagus antara hubungannya dia dengan yang lain, dengan Tuhannya, atau dia melakukan hal yang bagus, maksudnya kayak sedekah ngono. Nah itu menjadi manusia yang baik ngono sih. Oke, terus Ya terus itu tadi fondasi dalam perilaku itu juga dipakai sampai psikologi perbedaan Islam juga ya pakai hal itu. paham. Nah, itu tadi video edukasi dari saya. Mohon maaf bila suaranya tidak jelas dan banyak kendaraan atau orang, karena jujur saya tag itu bukan di rumah, karena saya tagnya itu di luar di saat kita lagi nongkrong gitu Pak. Jadi mohon maaf bila tidak jelas dan tidak bisa dipahami, dan mohon maaf juga bila ada contoh yang tidak tepat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.